Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Pradipta Atmakotomo, salah satu anggota kelompok 2 pelatihan dasar CPNS Angkatan 4 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis isu kontemporer yang sebelumnya juga telah diberikan materinya oleh coach atau pembimbing kami Ibu Siti Zuraidah MPD. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, mengapa sih seorang ASN perlu memahami isu kontemporer. Jadi, latar belakangnya adalah tujuan reformasi birokrasi pada tahun 2025 untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia. Kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dan yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan strategis dan analisis isu-isu kontemporer pada agenda pembelajaran bela negara perlu didasari oleh materi wawasan kebangsaan dan aktualisasi nilai-nilai bela negara yang dikontekstualisasikan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Kemudian kita juga harus tahu nih, apa yang menjadi dasar seorang ASN perlu memahami isu kontemporer. Ya benar, konsep perubahan. Mengapa konsep perubahan? Karena isu-isu kontemporer akan mempengaruhi perubahan lingkungan strategis. Apa yang dimaksud dengan isu kontemporer? Jadi isu kontemporer itu adalah sesuatu yang sedang terjadi pada masa sekarang dan menjadi perhatian. Contohnya korupsi, narkotika, terorisme dan radikalisme, pencucian uang, proxy war, kejahatan di media massa seperti cybercrime, hate speech dan hoax, serta artificial intelligence dan machine learning. Dalam bidang kesehatan sendiri, isu-isu kontemporer yang sedang berlangsung antara lain tentang gizi yang menyangkut stunting dan juga gizi buruk. Dan yang kedua, imunisasi atau vaksinasi. Yang ketiga, penyakit tidak menular. Yang keempat, angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Yang kelima, COVID-19. Isu-isu ini juga telah menjadi program prioritas nasional yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan. Bagaimana cara kita mengumpulkan isu-isu kontemporer? Yang pertama, dengan media scanning, yaitu penelusuran sumber-sumber informasi isu dari media seperti surat kabar, majalah, publikasi, jurnal profesional, dan media lainnya yang dapat diakses publik secara luas. Yang kedua, existing data, yaitu menelusuri survei, polling, atau dokumen resmi dari lembaga resmi terkait dengan isu yang sedang dianalisis. Dan yang ketiga, knowledgeable others, yang artinya kita bisa bertanya kepada profesional, pejabat pemerintah, trendsetter, pemimpin opini, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, public and private organization, yaitu kita bisa mengumpulkan isu-isu tersebut dari komisi independen, masjid atau gereja, institusi bisnis dan sebagainya yang terkait dengan isu-isu tertentu. Dan yang terakhir adalah public at large, yaitu masyarakat luas yang menyadari akan satu isu dan secara langsung atau tidak langsung terdampak dengan keberadaan isu tersebut. Nah, setelah kita mengumpulkan isu-isu kontemporer tadi, maka dalam menentukan isu yang menjadi prioritas, kita dapat melakukan analisis dengan teknik tapisan, bisa dengan metode USG atau urgensi, seriousness, dan growth. Yang dimaksud dengan urgensi adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Setelah kita menentukan isu mana yang menjadi prioritas, maka selanjutnya kita dapat mencoba menentukan atau mencari apa penyebab isu tersebut ada. Bisa dengan metode fishbone diagram, analisis SWOT, ataupun mind mapping. Selanjutnya saya akan mencoba mengidentifikasi apa isu kontemporer yang terjadi di tempat kerja saya. Pertama-tama saya mengumpulkan datanya dulu nih, dan dari data yang saya kumpulkan mendapatkan fakta bahwa berdasarkan laporan
kunjungan pasien puskesmas Batu Rusa semester 1 tahun 2021 terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien poligigi di interval waktu yang sama pada tahun lalu, yaitu pada tahun 2020 berjumlah 412 pasien, sedangkan di tahun 2021 berjumlah 219 pasien. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan berkala anak sekolah dasar Kecamatan Merawang oleh tim UKS Puskesmas Batu Rusa, didapatkan data bahwa 91% anak SD memiliki gigi yang berlubang dan belum dilakukan perawatan. Dan yang ketiga, berdasarkan laporan kunjungan Poli KIA tahun 2020, terdapat 210 keluhan atau 34% masalah gigi pada ibu hamil. Berikut ini adalah tabel analisis prioritas masalah dengan metode USG yang telah saya buat sebelumnya. Saya memberikan angka 1-5 dengan nilai tertinggi 5 berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensinya, keseriusannya atau kegawatannya, serta tingkat perkembangannya bila tidak ditangani. Dan dari analisis tadi, maka saya mendapatkan prioritas masalah terpilih, yaitu tingginya angka karies gigi pada anak SD di Kecamatan Merawang. Sekian dahulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.